Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya sudah ditemani oleh Mas Dana dengan Mas Panca ya, melanjutkan cerita yang kemarin ya. Ini part 2 ya. Ini request dari kalian-kalian yang sudah menonton, terima kasih ya, sudah meminta kami untuk menghadirkan Mas Dana lagi ya. Tapi jangan lupa like, subscribe dan komen, jangan di-skip ya. Ya, gimana keseruan ceritanya Mas Dana selanjutnya? Saksikan aja. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Ah, warahmatullahi wabarakatuh. waduh Mas Panca, gimana? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Sehat ya Mas ya? Ya. Alhamdulillah. Ya. Ini Mas gini, kemarin kan kita sudah part 1 sudah ya. Iya. Karena teman-teman yang nonton ini masih kekurangan informasi tentang Mas Dana. Makanya kami dari Mbak Imam Official mengundang Mas Dana lagi untuk tanya-tanya lebih jauh lagi. Oke. Saya mau minta maaf Mas, sebelumnya kemarin lagi banyak kerjaan jadi apa itu baru bisa datang sekarang. Ya, sedikit Iya, kepending. sedikit Sedikit kepengen. pending ya. Sebelumnya udah mulai kemarin-kemarin Iya. sih. Saya baru bisa hadirnya Iya. sekarang. Gini Mas, kemarin kan ada penonton ya, Iya. ada tanya kayak gitu. Terus setelah dirasuki itu, sekarang Mas Dana itu atau berusaha menghilangkan atau untuk berusaha mempelajari lebih jauh lagi? Kalau saya sih mempelajari lagi. Mempelajari Iya. lagi ya. Mempelajari, saya ambil yang Baik-baik. positifnya, Iya. Positif yang baik. yang baik ya. Oke. Terus dari mempelajari itu, apa Mas Dana ini butuh meditasi atau butuh pembelajaran di tempat-tempat yang semacam angker semacam itu Mas? Sakralkan. Kalau Iya, oke. ke tempat sakral sih lebih utamanya itu meditasi Mas. Meditasi. Iya, soalnya kan meditasi kan saya kan diajari sama guru saya Hmm. untuk melatih kebatinan. Cara melatih kebatinan Hmm. adalah belajar meditasi di rumah. Jadi saya itu belajarnya lampu saya gelapkan, Iya. saya berzikir, Terus. saya membaca-baca ayat-ayat Al-Quran, Hmm. lalu saya berzikir terus, tapi saya mengikuti titik fokus yang ada di pikiran saya. Oke. Terus setelah itu apa yang sampai rasakan dapatnya meditasi itu? Lebih ke ketenangan sih Mas, lebih ke tenang. Terus jadi kalau seumpama ada gesekan goib, kulit itu lebih sensitif. Hmm. Jadi semacam itu ya Mas ya? Iya, semacam Terus seperti itu. apa bisa sekarang ini dihilangkan gitu? Mas berusaha menghilangkan atau mempelajari lebih jauh lagi misalkan seperti itu? Kalau dihilangkan sih enggak sih Mas. Enggak ya? Mungkin kalau mau mempelajari lebih lanjut juga udah enggak saatnya gitu. Jadi ya udah cukup mengerti, Mengerti. cukup mengerti, sudah tahu oh seperti ini ternyata. Belajar ilmu gaib itu ternyata seperti ini. Jadi itu kan awal Mas Dana kan dirasuki ya kemarin itu. Terus sekarang mempelajari lebih jauh. Apa itu bisa tidak mempengaruhi Mas Dana? Maksudnya gini, kalau Mas Dana tidak ritual atau semacam apa itu meditasi, lakon ya, iya. Itu apa ngefek maksudnya? Gitu. Sebenarnya sih ngefek Mas, Hmm. ngefek karena makhluk gaib itu kalau udah lama di badan Iya. itu memakan sedikit demi sedikit, jadi kita gampang sakit. Oh gitu ya. Tapi saya udah mulai pertama saya udah bilang kalau mau ikut saya ayo ikut, Oh gitu ya Mas ya. ayo ikut, tapi harus bisa ditata. Ditata. Karena saya juga nggak mau Mas, nanti saya Nurutin. nurutin mereka, malah nanti saya nggak karu-karuan jadinya. Itu sampai itu apa cuma satu yang ikut sampai itu apa beberapa makhluk apa gitu? Iya. Kalau yang kalau yang ngomong saya sih satu, cuman kalau kata orang yang bisa melihat ya Mas, itu ada beberapa, dan bentuknya pun nggak semuanya hewan. Ada juga yang bentuk manusia, ada juga yang bentuknya itu kadang mengerikan gitu Mas. Oke. Atau bentuk-bentuk semacam itu datangnya itu semacam langsung datang Menampak gitu atau apa? sedikit demi sedikit? Sedikit demi sedikit, awalnya sih dari
dari suara. Suara ya. Suara. Kalau yang waktu itu ya Mas, saya pas meditasi, saya habis dari perjalanan itu di Alas Purwo. Iya. Saya habis meditasi di sana, saya habis tirakat lah di sana. Iya. 3 hari. Saya pulang, saya meditasi lagi di rumah. Dan itu saya melihat seperti sosok suara, dia mengeram. Mengeram, terus saya coba tanya dalam hati saya. Kalau bahasa Jawanya gini, yen awakmu ono nang kene teko, yen awakmu ono nang kene ngetok, ojo menguwara gitu. Nah, seketika pun saya melihat dalam kebatinan saya, dia itu datang dengan wujud seperti genderuwo. Seperti genderuwo gitu ya. Nah, pas saya cermati terus lah, dia ini tiba-tiba berubah menjadi harimau, tapi bertanduk, matanya merah, taringnya itu cuman atas sini, dia itu sini, gini. Oh gitu. Tidak menyerupai kayak apa, leak kayak gitu. Bukan. Jadi semacam itu ya Mas ya. Iya. Maksudnya datangnya dengan sedikit demi sedikit, terus tiba-tiba sosoknya itu ada yang menyerupai Iya. keanehan. Tapi pas waktu kayak semacam itu Mas, Mas Dana sendiri kaget nggak? Atau merasa takut? takut ya. Awalnya sih, awal pertama kali belajar melihat dari kebatinan itu takut Mas, tapi lama-kelamaan udah terbiasa. Udah terbiasa Iya. Mas ya. Jadi nggak terlalu shock. Mungkin kalau pertama saya shock. Begitu ya. Pertama kali suara raman itu pasti saya langsung shock. Langsung shock. Kalau saya langsung lari mungkin ya Pak. Iya. Jadi kayak gitu guys ya. Ceritanya Mas Dana ini semakin malam semakin asik kayak gitu. Perlu dikulik lagi kayak gitu ya. Iya. Di menit-menit awal badan saya sudah merinding ya karuan gara-gara ceritanya ini tadi. Ini Mas Dana itu mukanya itu atau kelopak mata ini yang putih ini merah ya sekarang ini. Mungkin beliau itu Udah hadir. ya. Karena badan saya ini Pak sudah merinding ya Iya. karuan semua ini. Terus Mas gini Mas, terus saat ini pun beliau itu masih ikut Mas. Masih. Cuman nggak terlalu saya panggil. Panggilnya gitu. Karena saya punya momongan anak kecil Mas. Oh. Takut. Kok bisa Mas? Kok bisa berpengaruh itu? Kayak gimana? Gini Mas, mungkin kalau si yang ngomong saya sih dia nggak ganggu. Siap. Tapi kan kalau anak kecil kan dia kan udah Mungkin peka Mas. ya udah Ganggu bisa ya? melihat. Iya. Jadi dia mungkin takut. Ini siapa gitu Mas. Kayak Mungkin gitu. kan kita kan kalau mau yang ngomong saya mungkin dia nggak ganggu. Dia udah janji ke saya nggak akan ganggu. Tapi anak saya kecil ini mungkin dia merasa kayak gelisah lah. Siapa sih gitu. Ya. Terus untuk supaya itu tidak mengganggu keluarga ya Mas, terutama anaknya Mas, itu ngatasinya kayak gimana sih Mas? Ya mungkin saya suruh pulang. Suruh pulang. Saya suruh pulang lagi ke Alas Purwo. Oh gitu. Ya, Alas Purwo ya. biar dia di sana dulu. Jadi guys ya, barangkali yang punya spiritual ya, ketika beliau mempunyai keahlian atau apapun ya, cukupnya kalian itu tahu, merasakan dan mengerti apa yang dia maksud kayak gitu. Intinya kayak Mas Dana ini ya, itu tidak semuanya dikembalikan, tapi beberapa masih ada di Mas Dana kayak gitu. Jadi yang tanya-tanya ya, kok Mas Dana sekarang tidak pernah main atau apa ya, bukannya Mas Dana ini vakum ya atau berhenti, tapi beliau ini lebih mementingkan keluarga kayak gitu, keselamatan keluarga. Terus Mas, ini ada yang tanya ya, terus apa setiap hari itu tidak ngefek atau tidak masuk mengganggu lah dengan Alhamdulillah sih enggak Mas. Mungkin kalau dulu ngefek, saya dulu itu Mas pernah, saya itu kalau makan dulu badan saya nggak gemuk seperti ini Mas, kurus sekali saya. Dulu saya makan setiap hari, satu hari itu bisa sampai 6 sampai 7 ya Mas ya. dan itu nggak bisa gemuk. Tapi kalau sedikit sakit batuk pilek itu 2 minggu Mas.
2 minggu ya Mas. Dan itu saya waktu itu pernah ya mempelajari buku tanpa saya tanya ke guru saya. Jadi saya pengen belajar atau tidak, ternyata malah salah. Malah salah jadinya. Ini pesan untuk penonton-penonton semuanya ya. Kalau belajar itu kalau bisa harus ada gurunya. Ini contohnya soalnya. Karena ilmu tanpa guru itu sesat. Betul. Jadi ingat guys, apa kata Mas Dana ya, kalau belajar ilmu spiritual harus ada guru ya, kalau tanpa guru itu sesat ya. Ingat ya. Terima kasih Mas atas kunjungan ya, terima kasih atas waktunya. Saya ngobrolnya singkat ini ya, karena karena waktunya Mas Dana ini karena ditunggu guys ya, ada acara lain ya, makanya sedikit apapun waktunya itu penting buat saya, karena permintaan kalian yang menonton channelnya Mbak Imam Official. Terima kasih ya, sampai bertemu kembali. Kalau seandainya masih kurang dari Mas Dana ya, silakan komen di bawah ya. Barangkali yang masih penasaran. Mari penasaran. Saya mau ngasih pesan. Iya, silakan Mas. Saya masih mau ngasih pesan, apabila kalian semua ingin mempelajari ilmu gaib, jangan pernah mempelajari dengan hati dan rasa keyakinan yang setengah-setengah. Lebih baik kalau emang ingin tahu gimana sih rasanya dunia gaib itu gimana, belajarlah dengan hati ikhlas, yakin, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Insya Allah belajar kalian akan tersalurkan. Insya Allah. Amin. Itulah kalimat penutupnya Mas Dana ya, buat pesan kalian ya. Barangkali kalian yang punya keinginan belajar spiritual ya, pesan-pesannya Mas Dana ini harus diperhatikan ya. Tonton saja di channel Mbak Imam Official ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas. Makasih. Makasih Mas. Oke.